Bab 102. Malam hari, sayang kau masih marah. Peluk Raihan dari belakang, lepas, ucap Kaira. Singkirkan tanganmu, kata Kaira, no sayang. Baiklah aku menyetujuinya, pasrah Raihan, apa? Ketus Kaira, Aili belajar ilmu bela diri, ucap Raihan, benarkah? Ucap Kaira membalikkan badannya menghadap Raihan, demi kamu, kata Raihan. Tang Yu kau yang terbaik, ucap Kaira. Mencium pipi Raihan, sekarang kau tidak marah. Ucap Raihan. Sejak kapan aku marah? Tanya Kaira merasa tidak pernah marah. Tadi siang kau mengabaikanku. Tanya Raihan. Aku tidak menghindarimu, kau saja yang tidak mau mendekatiku tadi, santai Kaira, apa? Jadi kamu tidak marah sama sekali padaku? Tidak, astaga kau tahu seharian aku tidak fokus bekerja gara-gara kamu, aku pikir kamu marah padaku, lirih Raihan, itu salahmu, ucap Kaira meninggalkan Raihan keluar. Kenapa sekarang dia menjadi menyebalkan seperti itu? Batin Raihan pagi hari. Raihan, ucap seorang wanita. Tuan, dia terus memaksa masuk, ucap resepsionis mengejar Eli yang masuk ke ruangan Raihan. Jaga batasanmu, tegas Raihan menghentikan langkah Eli yang hendak menuju ke arahnya. Rei, aku membawakanmu makan siang, ucap Eli. Tuan, ini berkasnya, ucap Diki terhenti. Alangkah terkejutnya ia melihat ada Eli di ruangan tuannya. Pergi dari ruanganku sekarang juga. Tekan Raihan, no. Aku mau di sini, ucap Eli mendekat ke arah Raihan. Lihatlah aku memasak sendiri loh, ucap Eli di samping Raihan dengan memegang pundaknya. Lepas, teriak Raihan, apa ini? Pelan Eli melihat ke arah jari manis Raihan, cincin, lirihnya. Aku sudah menikah jadi menjauh dariku. Ucap Raihan tajam, tidak mungkin. Tidak ada wanita yang lebih dariku, ucap Eli. Istriku itu adalah orang yang tangguh dan hebat, kau tahu itu. Namanya adalah Kaira Vitaloka. Kata Raihan menyeringai, aku tidak percaya sebelum aku bertemu dengannya secara langsung, ucap Eli. Kaira Vitaloka, wanita miskin mana yang kau temukan? Raihan pun memberikan kode pada Diki untuk menyalakan TV. Seorang bisniswoman berhasil menempati perusahaan terkaya nomor 1 yang bergerak di bidang perhotelan, bahkan kekayaannya sudah menandingi seorang big boss negara ini. Baru-baru ini dikabarkan ternyata sang CEO bernama Kaira memiliki nama perusahaan yaitu KAYS Company. Selama ini kita hanya kenal dengan nama DSTARS yang ternyata itu nama hotelnya. DSTARS sudah memiliki cabang di mana-mana yang membuat kita kaget. Hotel yang dibangun Nona Kaira baru 1 tahun yang lalu dan sekarang sudah menjadi hotel terbesar di negara ini. Perkembangan hotel ini sangat naik dengan pesat. Tapi sayangnya Nona Kaira tidak mau mempublikasikan wajahnya. Jadi penasaran dengan sosok bisniswoman ini, ucap seorang presenter di TV, kau lihat itu? Ucap Raihan, enggak mungkin, ucap Eli. Aku tidak percaya, elak Eli, Rei ini bohongkan. Harap Eli memegang tangan Raihan lalu ia pun duduk di pangkuan Raihan dan hendak mencium Raihan, tapi lebih dulu Raihan mendorong tubuh yang berada di pangkuannya ke lantai dengan keras. Keluar dari sini. Atau aku pastikan kau tidak bernafas lagi, marah Raihan. Tak suara langkah sepatu terdengar di ruangan itu. Semua orang pun mengalihkan pandangannya ke arah seorang yang sedang berjalan. Bab 103. Sudah selesai menggoda suami saya Nona Eli Einstein, dingin Kaira. Sini biar saya bantu, ucap Kaira mengulurkan tangannya membantu Eli dan disambutnya oleh Eli.
Oh ya, kita belum kenalan, saya Kaira Vitaloka, istri dari Raihan Zainar, tekan Kaira. Sambil masih memegang tangan Eli, Kaira mengelap tangan Eli menggunakan sapu tangannya. Lihatlah, tangan Anda kotor, jadi harus dibersihkan dulu, ucap Kaira dengan nada psikopatnya sehingga Diki dan para resepsionis bergidik ngeri, sedangkan Raihan sudah tersenyum tipis melihat aksi istrinya. Tanganmu yang kotor ini harus dibersihkan dulu sebelum menyentuh suamiku atau itu akan mengotorinya. Bukankah jari-jarimu ini sangat lentik? Bagaimana jika aku mencoret-coret tanganmu ini dengan itu? Tunjuk Kaira ke arah garpu yang ada di meja Raihan. Pasti indah, bukan? Dingin Kaira sambil tersenyum simpul. Kau wanita gila, teriak Eli melepaskan tangannya dari genggaman Kaira. Aku gila, lalu kau apa? Ucap Kaira melangkah maju ke arah Eli dan Eli terus berjalan mundur. Oh, apa mungkin? Ups, sorry, ucap Kaira. Berani-beraninya kau, kata Eli marah dan hendak menamparkan Kaira, tapi lebih dulu tangan itu dipelintir oleh Kaira. Ah, sakit, ringis Eli. Mendengar ringisan itu, Kaira seakan tuli dan masih memelintir tangan itu. Jika ku mau maka sekarang juga aku bisa membunuhmu, jadi kau jangan macam-macam, bisik Kaira di telinga Eli. Ku peringatkan kau sekali lagi, berhenti mengganggu suamiku atau aku akan membuat perusahaan keluarga Einstein gulung tikar hari ini. Juga, tekan Kaira yang mampu membuat Eli ketakutan mendengar ancaman itu. Dengan menggunakan kekuatannya, Eli berhasil terlepas dari Kaira yang memelintir tangannya. Kau pikir aku takut padamu? Wanita gila. Kau tidak mempunyai kekuasaan untuk menghancurkan perusahaanku, ucap Eli. Di dunia ini bukan hanya kau yang bernama Kaira. Aku yakin Nona Kaira yang asli pasti sedang menertawakanmu yang sedang mencoba menjadi dirinya. Teruskan halumu itu, ucap Eli. Sudah puas bicara. Sekarang giliranku, ucap Kaira mengambil ponselnya dan menghubungi Lea. Kau hancurkan perusahaan Einstein, sekarang juga hancurkan sehancur-hancurnya dan pastikan tidak ada satupun perusahaan yang membantu perusahaannya, ucap Kaira. Baik Nyonya, jawab Lea, dan datang ke perusahaan Raihan setelah itu, kata Kaira. Baik Nyonya. Mendengar itu Eli kaget dan tak lama ponselnya berbunyi dan ternyata dedinya. Iya, halo Dad, ucap Eli. Eli, apa yang kau lakukan? Hah, sampai-sampainya perusahaan kita terlibat. Para investor mencabut semua sahamnya dari perusahaan kita, teriak Tuan Einstein. Dad, aku, gugup Eli. Kau telah menghancurkan bisnis keluarga Eli, sekarang kita bangkrut, kita miskin, teriak marah Einstein. Dad, halo Dad, panik Eli. Tiba-tiba dedinya mematikan panggilan. Bagaimana? Kau menyukainya? Pertunjukan dariku ini, tanya Kaira. Kau wanita jahat, ucap Eli. Aku jahat, lalu kau apa? Kau lebih jahat. Mencoba menghancurkan hubungan rumah tangga orang itu lebih jahat, dingin Kaira. Nyonya, panggil Lea. Alangkah terkejutnya ia melihat Lea, dan apalagi Lea memanggil Kaira Nyonya. Dia mengenali Lea sebagai tangan kanan dari seorang CEO KAYS Company. Bagaimana? Tanya Kaira pada Lea. Dia dalam perjalanan kemari, ucap Lea, sedangkan Raihan ia menyaksikan film dadakan di depannya ini yang menurutnya sangat seru. Selamat siang Tuan Raihan. Nyonya Kaira, ucap Tuan Einstein. Dedi, lirik Eli. Siang Tuan Einstein, balas Kaira, sedangkan Raihan hanya menganggukkan kepala. Aku mengundang Anda untuk datang ke perusahaan suami saya untuk membahas mengenai keadaan perusahaan Anda saat ini. Ah, seharusnya saya mengundang Anda ke perusahaan saya, ucap Kaira. Tidak apa-apa Nyonya, ucap Tuan Einstein.
baiklah langsung ke intinya, saya akan bersedia memberikan suntikan dana ke perusahaan Anda dengan satu syarat: Anda harus membawa pergi putri Anda dari negara ini dan pastikan putri Anda tidak pernah mengganggu hidup kami lagi atau sekalian tidak usah menginjakkan kakinya lagi di negara ini. Bagaimana Anda tertarik? Tanya Kaira. Tanpa berpikir lama Tuan Einstein pun menyetujuinya. Saya setuju. Baiklah Nyonya, saya akan membawa putri saya sejauh mungkin, ucap Tuan Einstein. Bagus, Lea yang akan mengurus sisanya. Terima kasih atas kerjasamanya Tuan Einstein dan Nona muda Einstein, ucap Kaira. Kalau begitu kami permisi Nyonya Tuan, ucap Tuan Einstein dan menarik tangan putrinya pergi. Bab 104. Setelah semua orang pergi, kini tatapannya beralih ke arah suaminya. Dipandangnya dengan tajam suaminya itu. Raihan hanya bisa tersenyum tipis melihat kemarahan Kaira. Kenapa kamu tidak menghentikan dia? Malah dibiarin aja dia menyentuh kamu. Oh, apa kamu menyukainya? Ingat ya Rei, jika kau berani macam-macam awas saja. Dingin Kaira. Raihan tersenyum dan menyuruh para karyawannya keluar dari ruangannya. Raihan mendekat ke Kaira dan menatap mata yang sedang memandangnya dingin. Sepertinya istriku ini cemburu, ucap Raihan memainkan rambut Kaira. Istri mana yang tidak cemburu jika suaminya seperti itu? Lengus Kaira membuang wajah. Oh ya. Maaf sayang, aku sudah mengusirnya tapi dia terus datang ke perusahaanku, ucap Raihan. Sudahlah, lagian aku sudah mengusirnya, aku mau pulang, kata Kaira, secepat itu. Setidaknya makan siang dulu. Sayang, ucap Raihan, aku sudah makan. Ya sudah, hati-hati, ucap Raihan mengecup kening Kaira singkat. Kaira tersenyum manis lalu pergi. Nyonya, Anda mau langsung pulang ke mansion? Tanya sopir. Pak, kita mampir ke toko kue dulu, ucap Kaira. Baik Nyonya, kembali ke Raihan. Ya Tuan. Tanya Diki. Beberapa menit yang lalu tuannya menyuruhnya datang ke ruangannya. Kau kembalikan semua yang dikeluarkan oleh Kaira untuk menghancurkan perusahaan Einstein, perintah Raihan. Tapi Tuan, bukankah perusahaan Nyonya tidak akan? Maksud saya tidak akan jatuh miskin dengan menghancurkan perusahaan Einstein. Secara perusahaan Nyonya sudah termasuk perusahaan perhotelan terbesar di negara ini, panjang Diki, aku tahu. Tapi semua kekacauan tadi perbuatanku, jadi lakukan saja apa yang kukatakan, ucap Raihan. Baik Tuan. Dan ya, nanti kau ikut bersamaku ke mansion sekalian ajak Arion ini, perintah Kaira. Baik Tuan. Malam hari saat Raihan dan para asistennya masuk ke dalam, tampak ruangan itu begitu gelap seperti tidak berpenghuni. Keningnya berkerut kebingungan kemana semua orang. Dan hitungan detik tiba-tiba lampu menyala dan terlihat semua orang menyanyikan lagu ulang tahun. Happy birthday Tuan Ray, ucap semua orang, dan terlihat Kaira yang memakai gaun putih yang sangat cantik tengah membawa kue di tangannya dengan lilin di tangannya. Happy birthday my husband, ucap Kaira. Raihan tersenyum dan meniup lilinnya. Tang Yu sayang, ucap Raihan bahagia dan memeluk Kaira. Kakak happy birthday, ucap kedua si kembar. Terima kasih, kemarilah, kata Raihan. Merentangkan kedua tangannya dengan cepat, si kembar masuk ke pelukan kakaknya. Kaira hanya tersenyum melihat keakraban antara kakak dan adik itu. Diusapnya pelan perutnya yang masih rata itu. Kemudian acara dilanjutkan dengan memotong kue. Suapan pertama tentu saja Kaira dan dilanjutkan ke si kembar. Apa itu? Tanya Raihan menunjuk ke arah sebuah hadiah terletak di atas meja. Aku tidak tahu kak, itu dari kakak ipar kami bertanya tadi. Dia tidak menjawab, ucap Arsi. Sayang, apa itu? Tanya Raihan.
kado untukmu, ucap Kaira lalu mengambil kado itu. Semua orang penasaran dengan isi dari hadiah itu sehingga mata orang hanya tertuju pada hadiah di tangan Kaira. Ini bukalah, kata Kaira memberikan kado karena penasaran. Dengan cepat Raihan mengambil kado dari tangan Kaira. Sayang ini, lirih Raihan.